Marketing atau pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran atau marketing? Suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa kepada para konsumen. Pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Pemasaran mencangkup kegiatan menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen, merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi keinginan tersebut. Kemudian, memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Tujuan manajemen marketing yaitu membangun permintaan, membangun kepuasan konsumen, mendapatkan market share, mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan pencitraan sesuai pendapatan. Fungsi manajemen marketing 1. Agar dapat mengembangkan produk. 2. Untuk komunikasi terhadap konsumen dan promosi ke konsumen muda. 3. Manajemen pemasaran berfungsi sebagai strategi distribusi. 4. Untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan. Pengertian pasar. Secara ringkas, pengertian pasar meliputi 3 komponen. 1. Sekelompok orang atau lembaga yang mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk dipenuhi. 2. Mempunyai kemampuan untuk membeli atau memperdaya beli. 3. Berkeinginan atau bersedia melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Meneliti dan memilih pasar sasaran, yaitu ada segmentasi. Segmentasi adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam dunia pemasaran, segmentasi digunakan untuk membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara lebih efisien dan efektif melalui produk dan layanan yang unik sesuai kebutuhan pasar. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar proses segmentasi pasar dapat efektif, yaitu luas pasar memadai. Apabila pasar tidak cukup luas untuk dibagi sehingga akan merugikan, dapat ditindakkan. Segmentasi pasar akan sulit ditindakkan apabila basis pembagiannya sulit untuk diukur, misalnya mengukur tingkat motivasi pembelian. Dapat dilayani. Segmen yang ada harus dapat dilayani, jika tidak maka akan sia-sia. Gaya hidup adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup juga mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Menurut Joseph Plummer 1974. Yang pertama, pola seseorang dalam menghabiskan waktunya, minat seseorang, pandangan seseorang terhadap diri sendiri dan orang lain, karakter-karakter dasar atau penghasilan, pendidikan, dan di mana mereka tinggal. Struktur pasar meliputi 2 hal, yaitu faktor populasi, yaitu keadaan dan perubahan dari jumlah serta pertumbuhan penduduk. 2. Faktor kemampuan membeli. Apabila kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan, maka faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut adalah pendidikan dan pekerjaan konsumen. 3. Perilaku pasar. Perilaku pasar terbagi menjadi 2, yaitu pasar
individual meliputi pribadi-pribadi yang melakukan pembelian barang untuk digunakan sendiri dan atau keluarganya. Pasar organisasional meliputi organisasi pembelian yang melakukan keputusan pembelian secara formal dan atau pembelian untuk dijual kembali, meliputi para penjual atau pedagang, produsen atau industriawan, pemerintah, dan pasar internasional. Keputusan pembelian. Ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli oleh konsumen, yaitu sikap pihak lain dan antisipasi faktor situasional. Keputusan pembelian yang akan diambil akan terdiri dari beberapa subjek keputusan, yaitu meliputi 1. Keputusan tentang merek, 2. Keputusan tentang penjual, 3. Keputusan tentang kuantitas, 4. Keputusan tentang saat, 5. Keputusan tentang cara pembayaran. Perilaku setelah pembelian. Kegiatan setelah pembelian kadang-kadang sangat menentukan bagi konsumen untuk melakukan pembelian ulang atau tidak sama sekali. Targeting adalah penetapan pasar sasaran di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Pilihan pasar sasaran yang dituju tersebut bisa didasarkan atas beberapa pertimbangan, yang diantaranya 1. Ukuran segmen dan pertumbuhan. Informasi mengenai volume penjualan, proyeksi tingkat pertumbuhan dan profit margin yang diharapkan akan membantu perusahaan dalam mengetahui apakah segmen yang dipilihnya itu cukup besar dan mampu mendorong pertumbuhan perusahaan di masa datang atau tidak. 2. Daya tarik struktural. Segmen. Pertimbangan ini mencangkup analisa pesaing, produk atau jasa substitusi, daya beli konsumen. 3. Tujuan dan sumber-sumber perusahaan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah pelayanan yang akan diberikan kepada segmen yang akan dipilihnya itu sesuai atau tidak dengan tujuan dan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah usaha-usaha pemasaran yang logis untuk pencapaian suatu tujuan pada lingkungan pemasaran tertentu. Tujuan pemasaran yang umum adalah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengembangan market share, pemimpin pasar, produktivitas, mempertahankan pasar, dan sebagainya. Strategi pengembangan barang baru. Ada 6 strategi yang dapat dikembangkan, yaitu sebagai penemu dan pelopor barang baru, mempertahankan pasar, mengarah pasar yang belum dikuasai, mengisi kesempatan pasar yang masih kosong, memanfaatkan kemajuan teknologi, pengembangan pada kekuatan distribusi. Masa barang muda atau tahap perkenalan dan tahap pertumbuhan barang. Strategi perkenalan barang. Strategi memasuki pasar. Market entry strategi. Secara umum terdapat 3 pedoman untuk memasuki pasar. 1. Memasuki keseluruhan pasar. Total entry. Strategi ini merupakan gebrakan dengan skala penuh mengarah kepada keseluruhan pasar. 2. Memasuki wilayah pasar atau zone entry. Barang baru diperkenalkan hanya kepada pilihan wilayah tertentu saja. Kemudian berdasarkan keberhasilan pada wilayah tersebut mengarah wilayah lain. 3. Memasuki segmen pasar. Market segment entry. Hanya satu atau beberapa segmen pasar saja yang diarah oleh perusahaan. Umumnya bagian pasar
yang mempunyai permintaan kuat yang dipilih sebagai sasaran pertama. Strategi pertumbuhan. Apabila strategi memasuki pasar telah berhasil dan permintaan cenderung meningkat dengan tajam, maka dapat dikatakan bahwa barang telah sampai pada tahap pertumbuhannya, di mana strategi yang digunakan adalah strategi pengembangan dan mempertahankan tingkat penguasaan pasar, terutama diarahkan untuk mengamati jumlah pesaing aktual maupun potensial yang mampu memasuki pasar, perkiraan tingkat penjualan, dan panjangnya kehidupan barang secara penentu investasi. Kemampuan barang memberikan keuntungan. Strategi tahap kedewasaan barang. Dapat dibedakan strategi tersebut menjadi 3. 1. Strategi pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan tingkat pasar yang telah dikuasai selama ini. Untuk maksud tersebut dapat melayani segmen-segmen pasar yang ada. 2. Strategi memasuki. Tujuannya adalah untuk menembus segmen pasar lain agar dapat meningkatkan kembali pasar yang pernah dicapai. 3. Strategi memasuki kembali. Strategi ini ditunjukkan untuk memperbaiki penjualan yang menurun dengan beberapa pendekatan yang diperbarui. Strategi tahap penurunan barang. Untuk menentukan suatu barang berada dalam tahap ini adalah dengan 1. Menguji efektivitas periklanan dan promosi penjualan. Jika iklan tidak lagi mampu meningkatkan minat yang kuat terhadap barang tersebut dan tidak lagi mampu menciptakan kesetiaan pembeli. 2. Melakukan penelitian konsumen terhadap perbandingan antara daya tarik barang dengan pengganti. Tujuan utama pada akhir kehidupan barang tersebut adalah berkaitan dengan waktu, berusaha mencari saat yang tepat untuk menghentikan produksi dan melakukan tindakan agar tidak merugikan penjualan selanjutnya. Ekonomis. Biaya perlu dikendalikan dengan ketat, terutama karena pendapatan yang semakin berkurang. Residu. Diharapkan akhir dari kehidupan barang dapat memberikan nilai yang dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkannya. Terima kasih.